kemudian pembahasan materinya justru membuat kami makin confident nih untuk terus memperkuat undang-undang ini menjadi betul-betul aplikatif. Baik, saya akan bagi 3 sesi, 3 klaster lah ya, terkait aktivitas RDPU kita hari ini. Yang pertama adalah apresiasi, yang kedua kontribusi, yang ketiga adalah aspirasi. Terbalik nih ya, ada aspirasi dari Dewan. Kami tentu dalam konteks apresiasi sama dengan pimpinan dan rekan-rekan anggota. Sebagai wakil rakyat, kami sangat bangga ya dan berterima kasih kepada para pengusaha transportasi ya, baik yang reguler maupun yang berbasis aplikasi, karena produk-produk Anda sudah berhasil terus menjaga perputaran roda ekonomi bangsa ini walaupun dalam posisi pandemi. Karena apa? Karena menciptakan lapangan kerja dan begitu banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh masyarakat kita. Dan khusus untuk Gojek, saya apresiasi menjadi perusahaan startup yang membanggakan negara ya. Saya mohon izin kalau Grab kan Singapura Pak ya, Maxim Rusia Pak ya, Bluebird Sokoguru transportasi itu. Ya, kenapa? Karena Bluebird juga ternyata berhasil berimprovisasi menghadapi bisnis digital dan sekarang sahamnya ada juga dipegang oleh Gojek Pak ya. Ya artinya ini pemegang sahamnya mirip-mirip Pak ya. Kepentingannya sama, tapi saya juga apresiasi terhadap Bluebird yang sudah memberikan pelayanan. Saya kira kalau diidentifikasi banyak pejabat-pejabat dan pengusaha hebat itu semuanya adalah konsumennya Bluebird saya kira, karena sudah lebih dari 50 tahun ya. Kemudian terkait kontribusi Pak, ya. Pola komunikasi di keluarga-keluarga kita saja, sebagai contoh misalnya anak saya Pak, saya mau keluar kota, di WA oleh anak saya. Ya jangan lupa top up GoPay-ku. Wah ini bahasa-bahasa merubah peradaban nih saya kira. Ya. Tapi apa kontribusinya nanti? Saya ingin dibantu juga walaupun ini konteks pengayaan terhadap materi revisi undang-undang. Kenapa? Karena harus juga digali potensi penerimaan negara bukan pajak misalnya. Kenapa? Karena kalau misalnya satu anak di top up 200.000 hari itu, katakan ada 50.000 anak gitu. Itu dana yang tersimpan di rekening Gojek kan luar biasa gitu. Nah, saya kadang-kadang memikirkan itu kalau pinjam saja ada cost of fund gitu. Tapi kalau dana ditempatkan di rekening Gojek gitu melalui mekanisme top up, ini Ibu sampaikan juga nih kalau Pak Kevin Alwi masih hadir gitu ya. Ini kita sharing saja gitu supaya betul-betul bisa memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara ya. Nah, ini saya bayangkan bagaimana perusahaan juga bisa membantu ya, apalagi ekosistem digital ini sekarang menjadi andalan. Dan saya kebetulan di Banggar juga mengingatkan bahwa negara jangan terjebak konsep penerimaan negara hanya dari sumber-sumber konvensional. Sekarang sedang bertransformasi nih situasi bisnis ya. Maka saya kira harus ada instrumen-instrumen yang bisa menjaring potensi pemasukan lainnya. Kemudian kontribusi lainnya ya, baik dari konteks pajak kendaraan dan seterusnya, kemudian potensi pengembangan bisnis, dan terakhir hari ini kami mengundang bapak-bapak dan ibu semua, para pelaku sektor usaha ya. Tadi negara ini menurut ketua dan kita setujui perlu diatur supaya tidak ugal-ugalan. Kemudian terjebak kepada konteks tata kelola bangsa yang tidak punya arah. Maka Bapak dan Ibu yang hari ini diberi kepercayaan oleh masyarakat, pada saat kita rapat hari ini nih, perputaran ekonomi sedang bergerak karena ide-ide cemerlang Bapak Ibu semua. Ya. Berapa nilainya, berapa juta masyarakat tadi, ide-ide hebat nih. Maka kami bangga juga nih bisa rapat dengan orang-orang hebat Indonesia ini, dan kami kira sekali lagi bahwa bagaimana kontribusi Anda gitu supaya negara ini makin maksimal dan berkembang, maju bersama, apalagi konsep Bluebird ya, kekeluargaan. Maka kita adalah keluarga besar Indonesia, walaupun Anda punya masyarakat sendiri dalam konteks dunia digital ya, berarti kan punya penduduk sendiri ya Pak Senior Hamka. Saya kira segera berikan kontribusi itu melalui masukan-masukan yang komprehensif dan mampu mengcapture ya. Jangan sampai undang-undangnya dibuat, setelah diparipurnakan dan diberlakukan, ternyata ketinggalan zaman lagi gitu. Sementara bapak-bapak dan ibu-ibu ini adalah orang-orang yang berpikir futuristik, ya. Jangan sampai kami negara dalam konteks DPR hari ini melakukan revisi undang-undang terkait jalan dan angkutan umum, lalu sudah merasa confident bahwa ini sudah selesai,
Ternyata Bapak Ibu-Ibu nih punya pemikiran lain dalam konteks bisnis plan ke depan, dalam proyeksi bisnisnya. Jangan sampai undang-undang ini kemudian menjadi expire lagi gitu. Tidak aplikatif. Kenapa? Karena kami tidak diajak juga untuk bagaimana memproyeksikan ke depan aturan-aturan seperti apa yang harusnya bisa diterapkan dalam undang-undang ini. Artinya apa? Supaya produk undang-undang ini betul-betul bisa mengcapture semua kepentingan hari ini maupun di masa yang akan datang. Terakhir, saya sampaikan aspirasi ini Pak Ketua izin. Aspirasinya apa? Saya mengikuti Pak ya perjalanan bisnis-bisnis yang sekarang sedang berjalan. Pemilik bisnis hari ini adalah pemilik bisnis yang dalam tanda petik sudah borderless lah. Tidak ada lagi lokal atau asing. Ya. Konteks saya apa yang ingin saya sampaikan? Saya selalu berpikir tentang dalam tanda petik kedaulatan digital kita. Kedaulatan ekosistem digital kita. Bayangkan Pak, ya Gojek yang begitu hebat dan menjadi kebanggaan kita, menjadi perusahaan dekakorn gitu. Saya berpikirkan besarnya juga dalam tanda petik karena pinjaman kan Bu ya. Ada injeks dana lah dari potensial funder atau strategic investor. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa formulasi-formulasi bisnis dan seterusnya, saya mengingatkan tentang big data yang dimiliki oleh perusahaan Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena ngerinya misalnya, ini saya cuma warning atau aspirasi saja. Jangan sampai kemudian konsep settlement terhadap pinjaman itu adalah konsep debt to equity misalnya. Hutang jadi saham. Sementara di perusahaan itu ada big data Pak. Orang-orang Indonesia yang kemudian dibentuk dalam ekosistem dan Bapak Ibu tidak sadar pemegang saham baru Bapak Ibu adalah orang-orang yang punya kepentingan di masa yang akan datang. Lalu mereka memetakan ekosistem digital Indonesia itu sendiri. Nah ini saya undang bagaimana rasa nasionalisme Bapak Ibu sebagai operator pengusaha supaya menjaga Indonesia dalam konteks kedaulatan ekosistem digital. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Sehat selalu. Semoga semuanya sukses ya. Dan kita bisa menyelesaikan tugas negara ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih Bapak bisa dengar ini Pak. Udah makin lebar ini Pak. Ya, Komisi 5.